Selamat siang, nama saya Zivanya Junbol Tapanggabean, NPM 1917051070. Kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS untuk struktur data dan algoritma saya, yaitu antrian parkir motor. Deskripsi. Di proyek ini saya akan membuat antrian untuk parkir motor, dan di sana akan ada fitur untuk menampilkan menu untuk memasukkan nomor-nomor plat nomor yang akan diparkir, hanya menerima inputan berupa angka saja. 2. Keluarkan motor, merupakan menu untuk memilih plat nomor motor yang akan dikeluarkan. Namun apabila plat nomor yang akan dikeluarkan berada pada posisi antrian paling depan, maka semua antrian akan langsung dikeluarkan. Yang ketiga, tampilkan antrian motor, merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan isi antrian parkiran. Yang keempat, menghitung total pendapatan, menu yang digunakan untuk menghitung total pendapatan yang ada. Yang kelima, exit. Di sini kita akan memakai QU yang berupa linked list, dan kita akan langsung ke kode program. Di sini saya memakai kelas parkir, dan di sini ada file main.cpp dan pendapatan.cpp. Saya akan menjelaskan bagian main.cpp-nya dulu. Di sini ada header, hashtag include iostream, hashtag include limits, dan hashtag include parkir.h. Parkir.h yang ini berhubungan dengan kode main.cpp. Nah, di sini kita deklarasikan integer main, lalu kita deklarasikan integer pilihan, plat, char answer, dan isTrue, fungsi isTrue. Parkir, start parkir sama dengan new parkir itu untuk membuat inputan baru. Lalu di sini ada fungsi do, parkir, menu, ini untuk menampilkan menu. Lalu di sini akan ada output, masukkan pilihan. Nah, lalu kita menginputkan pilihannya. Nah, di sini ada fungsi switch pilihan. Lalu di sini ada case dual. Yang pertama case 0, itu menu exit. Yang selanjutnya ada case 1. Case 1 ini untuk memasukkan plat nomor, yaitu inputannya berupa nomor saja. Di sini ada sin plat untuk membaca inputan platnya. Jadi misalnya plat nomor kita B3678TBH. Nah, nanti yang kita input cuma 3678-nya doang. Kalau angkanya sama, maka akan ada peringatan. Lalu di sini ada fungsi while. Ini jika kita melakukan input huruf bercampur dengan angka, maka akan ada peringatan input hanya angka. Lalu di sini kita akan disuruh menginputkan kembali plat nomornya yang berupa nomor saja. Nah, setelah nomor diinput, kita akan memakai fungsi parkir, tanda panah add plat. Nah, add plat ini maksudnya akan dimasukkan ke dalam antriannya. Nah, setelah itu kita akan disuguhkan kembali output, yaitu kembali ke menu y/n. Nah, di sini kita harus memilih antara iya atau tidak. Nah, jika setelah itu ada fungsi if. Jika kalian mengklik y, maka kita akan kembali ke menunya. Jika kalian mengklik n, maka kita akan keluar dari program tersebut. Nah, setelah itu ada fungsi else if. Jika kita memilih n, kita akan keluar. Setelah itu ada fungsi else. Jika kita memilih kode selain y dan n, maka akan menampilkan kode salah. Setelah itu break, lanjut ke case 2.
Nah, di case 2 ini ada fungsi isEmpty ini untuk mengecek apakah antriannya kosong atau tidak. Nah, setelah itu ada fungsi parkir display ini untuk menampilkan antrian-antrian parkiran yang sudah ditempati, list antriannya maksudnya. Nah, setelah itu kita disuguhkan lagi kembali ke menu Y atau N. Seperti tadi, jika memilih Y, maka kita akan kembali ke menunya. Jika kita memilih N, maka kita akan keluar dari program. Nah, setelah itu ada fungsi else, parkir display. Nah, setelah itu ada menu untuk menghapus plat yang akan dihapus. Maksudnya kendaraan yang akan keluar akan dikeluarkan dari list antrian. Nah, di sini ketika ditampilkan display list antrian, kita akan disuruh memilih plat mana yang akan dikeluarkan dari antrian. Nah, jika setelah itu ada fungsi while. Jika kita menginput variabel berupa huruf, maka akan muncul peringatan input hanya angka. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan plat nomor lagi. Nah, setelah itu di sini ada fungsi parkir delete plat. Nah, delete plat ini maksudnya untuk menghapus plat yang sudah keluar dari antrian. Setelah itu kita akan kembali ke menu Y atau N. Jika memilih Y, kita akan kembali ke menu, dan jika memilih N, kita akan keluar dari program. Break. Setelah itu masuk ke case 3. Case 3 ini untuk menampilkan daftar antriannya saja. Kalau di case 2 kan untuk menampilkan daftar antriannya dan menghapus antriannya untuk keluar. Kalau di case 3 cuman menampilkan list antriannya saja. Lalu di case 4 ada parkir display pendapatan. Di sini kita akan disuguhkan output berupa kembali ke menu Y atau N. Jika memilih Y seperti tadi akan kembali ke menu, jika memilih N akan keluar dari program. Selain itu kode salah. Setelah itu break. Di sini ada fungsi default. Jika menampilkan kode selain case 12345, case 1234 ini, maka kode salah. Lalu ditampilkan lagi kembali ke menu Y atau N. Jika memilih Y akan kembali ke menu, jika memilih N kita akan keluar dari program. Dan selain memilih Y atau N, misalnya kita mengklik A, maka akan muncul output kode salah. Nah, lalu di sini ada fungsi while is true, lalu fungsi delete, parkir, return 0. Nah, di sini saya akan langsung melanjutkan ke program pendapatan.cpp. Nah, di sini kita menggunakan header include parkir.h. Nah, di sini ada integer parkir pendapatan sama dengan 0. Ini untuk menentukan keadaan di awal, yaitu belum ada pendapatan. Lalu di sini ada integer parkir size sama dengan 0. Ini untuk menentukan keadaan kosong. Lalu head and tail 0, null atau 0. Ini untuk menentukan keadaan 0. Lalu di sini ada fungsi isEmpty. Nah, di sini parkir isEmpty ini untuk menentukan apakah listnya kosong atau tidak, untuk menampilkan listnya juga. Lalu di sini return head sama dengan 0. Pokoknya sama dengan 0 ini untuk menentukan keadaan
dimana di awal program semuanya benar-benar kosong. Integer parkir get size const, lalu return this size untuk menentukan ada berapa jumlah unit kendaraan motor di dalam antrian. Lalu di sini ada integer parkir get pendapatan, ini untuk menampilkan pendapatan. Lalu di sini ada void parkir menu, ini untuk menampilkan menu awal program saat dijalankan. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, lalu di sini ada fungsi void parkir add plat, lalu fungsi this size plus plus, ada node start time sama dengan new node. Ya, di sini untuk menentukan fungsi dari line 65 sampai ke 80 ini sampai ke 77 ini untuk menentukan plat yang pertama muncul dan yang terakhir muncul. Karena kita pakai linked list, maka yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Lalu di sini ada fungsi parkir is true. Ini untuk menentukan keadaannya, apakah benar ingin dimasukkan atau tidak. Lalu ada fungsi result sama dengan false, fungsi not start time sama dengan head, fungsi while time tanda seru sama dengan 0, dan seterusnya sampai ke result. Ini dimana kita akan mengecek plat yang dicari ada atau tidak dari plat is true ini, fungsi is true maksudnya. Tadi juga yang dari sini void parkir, fungsi void parkir add plat ini untuk memasukkan input platnya ke dalam antrian. Lalu di sini ada fungsi void parkir delete plat, ini untuk menghapus plat yang akan keluar dari antrian. Lalu di sini ada fungsi if current next sama dengan 0, maka di sini ada akan muncul output sudah dikeluarkan. Selain itu, else jika current plat. Lalu di sini if current plat sama dengan n, dan di sini akan muncul lagi output sudah dikeluarkan. Head sama dengan head next. Jadi selanjutnya juga akan dikeluarkan jika bukan yang pertama. Jadi misalnya ada plat, ada motor A. Jika motor A sudah masuk, lalu setelah itu ada motor B masuk. Nah, jika motor B ingin keluar, maka motor A harus dikeluarkan juga. Di sini maka akan tuliskan fungsi head sama dengan head next dan fungsi delete current. Nah, setelah itu jika sudah keluar maka akan ada fungsi this pendapatan sama dengan bertambah 3.500. Lalu ke fungsi selanjutnya ada fungsi display pendapatan. Di fungsi display pendapatan ini akan ditampilkan pendapatan kita yang dimana satu kendaraan motor itu 3.500. Nah, di sini kita pakai fungsi void parkir display pendapatan. Lalu outputnya pendapatannya adalah menggunakan fungsi get pendapatan. Lalu di sini ada fungsi display untuk menampilkan list parkir. Di sini kita pakai fungsi void parkir display. Lalu di sini ada fungsi isEmpty untuk mengecek parkirannya kosong atau tidak. If isEmpty, maka outputnya parkirannya kosong. Selain itu,
jika ada antriannya, maka outputnya adalah daftar plat kendaraan adalah seperti itu. Lalu kita lanjut ke codingan parkir.h. Di sini ada fungsi dari atas dulu. Di sini ada headernya if and def parkir hashtag underscore h, hashtag define parkir underscore h, lalu ada hashtag include iostream, hashtag include ioman ip. Di sini kita menggunakan fungsi kelas parkir karena parkir.h ini adalah fungsi dari hashtag include. Lalu kita memakai fungsi private struct node integer plat. Setelah itu menggunakan node next. Di sini ada pilihan head and tail untuk menentukan yang mana yang depan dan yang mana yang belakang antriannya. Lalu di sini ada fungsi static integer size, static integer pendapatan. Lalu ini ada integer get size, integer get pendapatan, dan fungsi is_true. Ya, ini semua berupa fungsi-fungsi yang berhubungan dengan codingan mainnya dan codingan pendapatannya. Lalu di sini ada kelas public. Di sini ada parkir, ada fungsi isEmpty, ada fungsi menu, ada fungsi add plat yang untuk menambahkan plat, fungsi delete plat untuk menghapus antrian, lalu fungsi display pendapatan untuk mendisplay berapa pendapatan kita, dan fungsi display untuk menampilkan antrian. Kurang lebih seperti itu, dan saya akan meng-run programnya, dan sekarang saya akan compile dulu. Ya, berhasil. Lalu sekarang kita run. Nah, di sini kita akan mencoba semua menunya satu-satu. Yang pertama, antrian parkir motor, masukkan plat nomor, hanya nomornya. Misalkan kita memasukkan plat nomornya B2345 TUH. Nah, karena kita hanya menerima inputan berupa angka, maka akan muncul kita harus menginput angka saja 2345. Lalu kita akan kembali ke menu lagi. Lalu setelah itu kita masukkan lagi antrian parkir motor. Lalu kita masukkan plat nomor yang sama. Nah, maka plat nomornya berhasil ditambahkan. Lalu kita melihat antrian, kita akan mencoba menampilkan antrian motor yang ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan yang kedua 2, 3, 4, 5. Kita akan kembali ke menu lagi. Nah, setelah itu kita akan mencoba menu keluarkan motor. Di sini kita akan mengeluarkan motor yang 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat lagi antriannya. Ya, sudah keluar satu motor yang plat nomornya sama. Lalu kita akan coba masukkan lagi antrian parkir motor, misalnya 4567. 4567 berhasil ditambahkan. Lalu kita tampilkan antrian motor lagi, ada 2345, 4567. Sekarang kita akan coba keluarkan motor 4567. Nah, plat nomor 4567 dikeluarkan, maka plat nomor 2345 juga dikeluarkan. Karena first in first out kita tidak bisa melangkahinya. Oleh karena itu, kita akan mengulang programnya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan penampilan total pendapatan. Kita input dulu angka-angkanya, angka-angka antriannya.
Jadi setiap kendaraan itu harganya 3.500. Kita masukkan lagi sampai 3 inputan. Lalu kita tampilkan di sini ada 3 antrian parkir motor. Lalu kita akan keluarkan semua. Lalu kita akan tampilkan antrian motor lagi. Jika tidak ada antrian, maka akan muncul output parkiran kosong. Kembali ke menu, lalu kita akan menggunakan fungsi menghitung total pendapatan. Menu menghitung total pendapatan. Nah, pendapatan yang telah kita dapat itu 10.500. Jadi 3.500 dikali 3 kendaraan sebenarnya 10.500. Seperti itu kiranya program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat siang.